Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Barta dengan konten edukasi pertambangan. Pada kali ini kita akan membahas tahapan eksplorasi berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018, lampiran 2 halaman 38 hingga 54. Di konten ini fokusnya pada eksplorasi terutama nikel laterit, namun acuannya mengacu pada Kepmen 1827. Eksplorasi merupakan bagian dari aspek teknis pertambangan untuk menuju good mining practice yang bertujuan memperoleh data mengenai sebaran, kualitas, kuantitas, dan karakteristik endapan mineral sebagai dasar perencanaan penambangan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tahapan suatu pertambangan dimulai dari prospeksi, sedangkan berdasarkan Kepmen 1827 dimulai dari eksplorasi. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur tahapan usaha pertambangan secara umum, sedangkan dalam Kepmen 1827 dimulai dari eksplorasi. Hal ini karena Kepmen 1827 berfokus pada pedoman teknis kegiatan pertambangan atau tahapan prospeksi masuk pada tahap eksplorasi. Sebelum eksplorasi dilakukan, biasanya diawali dengan desktop review suatu area telitian untuk menentukan target eksplorasi berdasarkan data administrasi, peta geologi regional, peta geoportal ESDM, morfometri, kawasan hutan, dan citra satelit bukaan lahan. Dengan adanya desktop review sangat membantu untuk menemukan lokasi area telitian seperti desa, kecamatan, kabupaten sudah ada pada desktop review tersebut. Aktivitas pemetaan geologi pun menjadi lebih mudah karena desktop review tersebut diterangkan akses jalan misalnya, sehingga sebelum adanya mapping geologi kita bisa putuskan untuk pulang pergi ataupun mengadakan flying camp atau menginap di hutan untuk melakukan pemetaan geologi. Lalu apa saja yang dilakukan pada tahap eksplorasi? Bagaimana mapping geologi? Metode geofisika apa yang umum digunakan terutama pada nikel laterit? Bagaimana interpolasi kontur dan pengamatan lapangan untuk menentukan batasan formasi hingga menentukan jalur bor, aktivitas pengeboran, dan pengumpulan data eksplorasi untuk menghitung sumber daya mineral dengan mengumpulkan semua data eksplorasi untuk membuat pemodelan geologi. Simak videonya dari awal perencanaan eksplorasi hingga akhir pengolahan keselamatan dan lingkungan pada eksplorasi berdasarkan Kepmen 1827 halaman 38 hingga 54. Selamat menyaksikan. Tahapan awal dari eksplorasi berdasarkan Kepmen 1827 halaman 38 yaitu perencanaan eksplorasi. Yang dimaksud dengan perencanaan eksplorasi adalah tahapan awal yang bertujuan menyusun metode, jadwal, kebutuhan sumber daya, serta target yang akan dikumpulkan agar kegiatan eksplorasi dapat dilakukan secara sistematis, efektif, aman, dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar estimasi sumber daya cadangan. Tujuan eksplorasi mengetahui sebaran, ketebalan, kadar, dan potensi sumber daya nikel laterit sebagai dasar perhitungan sumber daya dan perencanaan tambang. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh data geologi seperti topografi, ketebalan laterit, kualitas biji laterit, batasan antara formasi, batasan antara yang laterit, rocky laterit, sampai bedrock sebagai dasar pemodelan geologi dan estimasi sumber daya. Yang keduanya,
Metode yang digunakan meliputi pemetaan geologi, survei topografi, pengeboran eksplorasi, survei geokimia, test pit atau sumur uji misalnya, dan pengambilan sampel serta analisis laboratorium. Jadwal kegiatan eksplorasi mulai dari persiapan, pemetaan, pengeboran dan pengambilan sampel, analisis laboratorium, pengolahan data dan estimasi sumber daya dan pelaporan. Yang keempat yaitu kebutuhan sumber daya, mencakup tenaga kerja seperti geologis, surveyor, wellset, dealer, sampler, dan scrubber, maupun peralatan seperti unit jekro atau MD, GPS, total station, kendaraan operasional, bahan sampling, perangkat lunak untuk pengolahan data, serta anggaran dukungan K3 dan lingkungan. Intinya, perencanaan eksplorasi adalah penyusunan apa yang ingin diketahui, data apa yang ingin dibutuhkan, bagaimana cara mendapatkannya, kapan dikerjakan, dan sumber daya apa yang diperlukan agar kegiatan eksplorasi berjalan efektif, aman, dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu pemetaan geologi berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 halaman 42. Pemetaan geologi adalah kegiatan mengamati, mencatat, dan menggambarkan kondisi geologi di lapangan untuk mengetahui jenis batuan, struktur geologi, sebaran formasi, dan batas antara satuan batuan pada suatu wilayah. Pengambilan poin di lapangan adalah proses untuk menentukan titik koordinat menggunakan GPS pada lokasi singkapan atau bukaan yang mewakili kondisi geologi pada setiap titiknya. Yang pertama yaitu jenis litologi, yang kedua yaitu warna dan tekstur batuan, yang ketiga tingkat pelapukan atau serpentinisasi, yang keempat struktur geologi atau misal di batu bara misalnya jurus kemiringan, rekahan ataupun sesar. Yang kelima, dokumentasi, foto dan deskripsi lapangan. Memberi batasan formasi berdasarkan poin lapangan dilakukan dengan menghubungkan titik-titik pengamatan yang menunjukkan perubahan litologi atau karakter geologi yang nyata, mengikuti bukti yang ditemukan di lapangan, bukan hanya bentuk topografi. Interpolasi kontur adalah penarikan batas atau sebaran batuan di antara titik pengamatan dengan kesamaan litologi. Pola kontur atau topografi. Yang pertama, kesamaan litologi. Yang kedua, pola kontur atau topografi. Yang ketiga, arah sebaran lapisan, laterit misalnya. Yang keempat, kontinuitas geologi yang logis. Jadi, poin lapangan merupakan data aktual, fakta observasi yang kita amati, yang kita dekati. Sedangkan interpolasi kontur merupakan perkiraan sebaran antara titik-titik tersebut. Oleh karena itu, hasil interpolasi memiliki tingkat ketidakpastian dan harus selalu dikontrol oleh data lapangan tambahan. Selanjutnya yaitu metode geofisika berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 halaman 43. Metode geofisika adalah teknik eksplorasi yang digunakan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi tanpa menggali secara langsung dengan mengukur sifat fisik batuan seperti tahanan jenis listrik, kemagnetan, kerapatan, atau konduktivitas. Metode yang paling sering digunakan khususnya pada eksplorasi nikel yaitu metode geolistrik resistivity adalah metode geofisika yang digunakan untuk mengetahui perbedaan tahan jenis atau resistivitas batuan atau tanah di bawah permukaan bumi dengan cara mengalirkan arus listrik melalui elektroda dan mengukur pada
potensi tegangan yang dihasilkan. Metode ini merupakan yang paling umum digunakan dalam eksplorasi nikel laterit. Prinsip kerjanya, arus listrik yang dialirkan ke dalam bumi melalui elektroda diukur hambatannya atau tahan jenisnya, resistivitinya, material bawah permukaan. Pada eksplorasi nikel laterit, metode ini digunakan untuk membedakan lapisan tanah penutup, limonit, saprolit, rocky laterit, dan bedrock. Yang keduanya memberikan ketebalan lapisan laterit. Yang ketiga membantu menentukan batas sebaran endapan nikel laterit. Singkatnya, metode geolistrik resistivity merupakan metode geofisika yang paling umum pada eksplorasi endapan nikel laterit untuk membedakan mana itu lapisan limonit, mana itu lapisan saprolit, mana juga lapisan rocky laterit, dan mana bedrock, berdasarkan perbedaan nilai tahanan jenis batuan hingga membantu menentukan ketebalan batuan dan sebaran zona prospek nikel secara efisien. Selanjutnya yaitu survei geokimia berdasarkan Kepmen 1827 lampiran 2 halaman 43 hingga 44. Survei geokimia adalah kegiatan pengambilan dan analisis sampel tanah, batuan, sedimen misalnya, atau material laterit kandungan unsur kimia seperti Ni, Fe, CO, Mg, SiO2, Al2O3 sehingga dapat diketahui sebaran kadar dan zona prospek mineralnya. Pada nikel laterit, survei geokimia bertujuan untuk mengetahui distribusi nilai unsur Ni dan unsur Fe misalnya. Keduanya membedakan zona limonit, saprolit, dan batuan dasar yaitu bedrock. Yang ketiga menentukan area yang berpotensi memiliki kadar ekonomis. Pembuatan peta IDW dibuat dengan menginterpolasikan nilai kadar dari titik-titik pengambilan sampel yang diperoleh di lapangan pada peta sebaran unsur secara kontinu. Singkatnya, pengambilan sampel nikel laterit dilakukan pada zona topsoil, limonit, saprolit, rocky laterit, dan bedrock. Dengan pencatatan koordinat serta karakteristik material, sampel kemudian dianalisis di laboratorium untuk memperoleh kadar Ni, Fe, serta unsur lainnya. Data koordinat dan kadar unsur kimia tersebut digunakan untuk membuat peta IDW, yaitu metode interpolasi berbasis jarak untuk menghasilkan peta sebaran kadar nikel hingga dapat diketahui area berkadar nikel tinggi, rendah, ataupun sedang sebagai dasar evaluasi potensi sumber daya nikel laterit. Yang selanjutnya yaitu parit uji atau trench dan sumur uji atau test pit berdasarkan Kepmen 1827 halaman 44. Parit uji atau trench adalah galian terbuka membentuk memanjang yang dibuat di permukaan tanah untuk membuka lapisan batuan atau tanah laterit agar dapat diamati secara langsung. Yang pertama yaitu digunakan untuk melihat penyebaran lapisan laterit ke arah samping, ke arah lateral. Yang keduanya, pengamatan dilakukan pada dinding parit sehingga lapisan limonit, saprolit, bedrock dapat dilihat dari samping. Yang ketiga, cocok untuk mengetahui kontinuitas ore pada area yang cukup luas. Yang kedua yaitu sumur uji atau test pit adalah galian berbentuk lubang vertikal yang dibuat untuk mengetahui susunan lapisan tanah batuan secara tegak lurus ke bawah. Digunakan untuk melihat susunan ketebalan lapisan laterit pada
satu titik. Ketiga, pengamatan dilakukan dari atas ke bawah hingga ketebalan limonit, saprolit, dan sisi bedrock dapat diukur. Keempat, sampel biasanya diambil di bagian atas, tengah, bawah, atau setiap perubahan litologi dengan metode quartering misalnya. Sederhananya, sumur uji dipakai untuk melihat lapisan nikel dari atas ke bawah ke arah vertikal. Parit uji atau trench melihat penyebaran mendatar endapan laterit secara horizontal dan urutan lapisan laterit pada suatu titik pengamatan. Selanjutnya yaitu pengeboran eksplorasi berdasarkan Kepmen 1827 halaman 45 hingga 47. Pengeboran eksplorasi yang dikenal juga dengan drilling, kegiatan pengeboran ke bawah permukaan bumi untuk memperoleh data langsung mengenai jenis batuan, ketebalan lapisan, kadar mineral, dan kondisi geologi suatu daerah. Prospek tambang khususnya nikel laterit. Pada nikel laterit, jalur drilling ditentukan dari hasil mapping geologi pada area yang diidentifikasi sebagai zona laterit yang merupakan target pengeboran lapisan limonit dan saprolit. Sedangkan pada peta geologi yang menggambarkan lereng curam didominasi oleh batuan ultramepik yang masih segar, tidak ditentukan jalur bor. Oleh karena itu, pengeboran biasanya hanya diteruskan sedikit masuk ke batuan fresh, kurang lebihnya sekitaran 2 meter, untuk memastikan bahwa lapisan laterit sudah berakhir dan titik tersebut benar-benar mencapai bedrock atau batuan fresh tersebut tidak dianggap potensi biji laterit karena batuan fresh tersebut belum mengalami pelapukan dan pengkayaan nikel seperti pada zona saprolit dan zona limonit. Yang selanjutnya yaitu percontohan atau sampling berdasarkan Kepmen 1827 halaman 47 hingga 48. Percontohan sampling bertujuan memperoleh sampel yang mewakili kondisi geologi sebaran laterit sehingga hasil analisis laboratorium akurat. Kriterianya terbagi menjadi 3 poin dalam sampel nikel laterit khususnya. Yang pertama, sampling pemetaan. Dilakukan menggali tanah beberapa sentimeter untuk memperoleh material segar yang representatif. Kemudian sampel ini diberi label, dicatat koordinat GPS-nya, dikirim ke laboratorium untuk dianalisa. Yang kedua yaitu sampling pengeboran. Dilakukan dengan pengambilan inti bor atau coring sebagai representasi bahwa sampel bawah permukaan. Inti bor disusun di dalam core box sesuai dengan ukuran kedalaman dengan posisi top, lapisan atas, dan bottom tidak boleh terbalik agar orientasi lapisan tetap benar. Selanjutnya, logging geologi, menentukan interval sampel dan analisa serta batasan-batasan lapisan yaitu batas soil, limonit, saprolit, hingga rocky laterit dan bedrock untuk mengetahui kadar dan karakteristik batuannya. Yang ketiga yaitu penyusunan core box. Core box disimpan di dalam bangunan atau gudang khusus atau yang kita kenal dengan sample house yang digunakan untuk menyimpan core box hasil pengeboran eksplorasi agar tetap aman, rapi, dan kemudian ditelusuri kembali. Penggunaan rak dengan maksimal 10 core box per tingkat rak dan tinggi rak maksimal 3 tingkat. Sehingga contoh sampel bor tetap aman, mudah ditelusuri, dan siap digunakan untuk logging maupun verifikasi data. Pada eksplorasi nikel laterit,
Penyusunan sampel inti bor pada core box dilakukan dengan menyusun inti bor sesuai urutan kedalamannya, menjaga posisi lapisan atas dan lapisan bawah tidak terbalik, serta memberikan identitas yang jelas. Core box kemudian disimpan secara rapih agar sampel tetap aman, mudah ditelusuri, dan siap digunakan untuk logging, analisis, maupun verifikasi data. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi sumber daya. Terdapat pada Kepmen 1827 halaman 49. Yang dimaksud dengan klasifikasi sumber daya adalah pengelompokan endapan mineral berdasarkan tingkat keyakinan geologi yang dipengaruhi oleh kualitas data eksplorasi dan kerapatan spasi pengeboran. Yang pertama yaitu sumber daya tereka, memiliki tingkat keyakinan rendah, data pengeboran masih jarang, spasinya kurang lebih sekitaran 100 hingga 200 meter. Pada tahap estimasi ini hanya menunjukkan potensi awal ada atau tidaknya endapan mineral. Yang keduanya, sumber daya terunjuk, memiliki tingkat keyakinan sedang karena data pengeboran lebih rapat dengan spasi sekitaran 50 kali 50 meter. Sebaran dan kontinuitas endapan sudah dapat diperkirakan dengan lebih baik dari tahapan sebelumnya, yaitu tahapan sumber daya tereka. Yang ketiga yaitu sumber daya terukur, memiliki tingkat keyakinan tinggi karena didukung data eksplorasi yang sangat rapat. Spasi bor bisa kisaran 25 kali 25 meter, bahkan hingga 12,5 kali 12,5 jika dibutuhkan. Pada endapan nikel laterit yang memiliki ore spot atau ore yang setempat-setempat, spasi pengeboran dapat dipersempit hingga 12,5 kali 12,5 meter untuk meningkatkan akurasi model geologi dan estimasi sumber daya. Semakin rapat spasi pengeboran, semakin tinggi tingkat keyakinan geologis, sehingga klasifikasi sumber daya meningkat dari tereka lalu terunjuk hingga yang selanjutnya yaitu cadangan berdasarkan Kepmen 1827 halaman 49. Yang dimaksud cadangan adalah bagian dari sumber daya mineral yang telah terbukti layak untuk ditambang setelah melalui proses studi kelayakan atau feasibility study dan mempertimbangkan seluruh faktor modifikasi seperti aspek teknis, ekonomi, lingkungan, hukum, sosial, dan pemasaran. Klasifikasi cadangan ini terdiri atas dua. Yang pertama, cadangan terkira, yaitu cadangan yang memiliki tingkat keyakinan cukup tinggi. Pada umumnya berasal dari sumber daya terunjuk atau sebagian sumber daya terukur. Setelah mempertimbangkan faktor modifikasi, artinya semua faktor di luar data geologi yang harus dievaluasi sebelum suatu sumber daya dapat diubah menjadi cadangan. Yang keduanya yaitu cadangan terbukti, yaitu cadangan dengan tingkat keyakinan tertinggi yang berasal dari sumber daya terukur dan telah memenuhi seluruh aspek teknis, ekonomi, lingkungan, serta keselamatan untuk dilakukan penambangan. Pada nikel laterit umumnya sumber daya terukur menjadi dasar untuk dikonversi menjadi cadangan terbukti setelah dilakukan studi kelayakan. Namun tidak semua sumber daya terukur otomatis menjadi cadangan.
terlebih dahulu harus dievaluasi melalui faktor modifikasi, yaitu penilaian terhadap beberapa aspek seperti halnya aspek teknis, ekonomi, lingkungan, perizinan, dan sosial untuk memastikan bahwa sumber daya benar-benar layak untuk ditambang. Faktor modifikasi tersebut meliputi desain pit misalnya, metode penambangan, kestabilan lereng, kemudian kemudahan pengolahan biji, aspek ekonomi, biaya produksi, dan harga nikel. Semua aspek dari studi kelayakan tersebut hanya bagian sumber daya yang memenuhi seluruh faktor tersebut yang dapat dikonversikan menjadi cadangan. Yang selanjutnya yaitu pengolahan keselamatan dan lingkungan pada eksplorasi berdasarkan Kepmen 1827 halaman 49. Pengolahan keselamatan dan lingkungan pada eksplorasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keselamatan eksplorasi, yaitu kegiatan eksplorasi harus dilakukan dengan identifikasi bahaya, penggunaan APD, prosedur kerja yang aman, pengawasan pekerja pengeboran atau test pit, kesiapsiagaan keadaan darurat, serta pelatihan bagi pekerja. Yang keduanya, pengolahan lingkungan eksplorasi wajib meminimalkan pembukaan lahan, mengendalikan erosi dan sedimentasi, pengolahan limbah, bahan bakar misalnya, menjaga kualitas air, tak menutup kembali lubang bor atau test pit setelah pekerja selesai agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan bahaya bagi masyarakat setempat. Intinya, menekan bahwa eksplorasi tidak hanya mencari data geologi, tetapi juga harus dilakukan secara aman bagi pekerja dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik atau good mining practice. Kesimpulannya, eksplorasi merupakan bagian pertama dari aspek teknis pertambangan berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 2. Tahap ini menjadi fondasi utama dalam seluruh kegiatan pertambangan karena setiap keputusan pada tahapan berikutnya sangat tergantung pada kualitas data yang diperoleh selama eksplorasi. Melalui kegiatan perencanaan eksplorasi, pemetaan geologi, survei geokimia dan geofisika, pengeboran, pengambilan sampel, hingga estimasi sumber daya, diperoleh informasi mengenai sebaran, ketebalan, kualitas, kuantitas, bentuk, serta karakteristik endapan mineral. Semakin baik perencanaan dan pelaksanaan eksplorasi, semakin tinggi pula tingkat keyakinan terhadap sumber daya yang dihasilkan. Data eksplorasi kemudian menjadi dasar penyusun studi kelayakan untuk menentukan apakah sumber daya tersebut dapat dikonversi menjadi cadangan yang layak ditambang secara teknis, ekonomis, serta memenuhi keselamatan, lingkungan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pertambangan tidak dimulai pada saat alat berat mulai beroperasi, tetapi sejak tahap eksplorasi harus dilakukan dengan benar, sistematis, dan sesuai kaidah good mining practice. Eksplorasi yang baik akan menghasilkan data yang akurat sehingga perencanaan tambang menjadi lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.